Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ramadhani, mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI, Program Pendidikan Bahasa Indonesia. Untuk memenuhi mata kuliah akhlak dan etika, di sini saya akan menjelaskan pengertian akhlak dan keutamaannya. Pengertian akhlak terdapat secara bahasa dan secara istilah. Kata akhlak secara bahasa berasal dari bahasa Arab al-khuluq yang diartikan sebagai perangai atau tabiat, budi pekerti dan sifat seseorang. Jadi akhlak seseorang diartikan sebagai budi pekerti yang dimiliki oleh seseorang terkait dengan sifat-sifat yang ada pada dirinya. Kemudian kalau secara istilah, kata akhlak menurut istilah khususnya dalam Islam diartikan sebagai sifat atau perangai seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Seseorang yang memiliki sifat baik biasanya akan memiliki perangai atau akhlak yang baik juga, dan sebaliknya. Seseorang yang memiliki perangai yang tidak baik cenderung memiliki akhlak yang tidak baik juga ataupun yang disebut dengan akhlak tercela. Kemudian keutamaan akhlak dalam Islam. Yang pertama itu berat timbangannya di akhirat. Kemudian yang kedua dicintai Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia di dunia. Kan adab atau etika belajar dalam Islam. Salah satu adab yang diajarkan dalam Islam adalah adab menuntut ilmu. Ya, adab dalam menuntut ilmu sangat diperlukan. Bahkan Imam Malik rahimahumullah pernah berkata pada orang Quraisy, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Maka dari itu, sangat penting untuk mempelajari adab terlebih dahulu sebelum menuntut ilmu. Saya akan menjelaskan 10 adab atau etika dalam Islam. Ketika belajar, yang pertama, niat karena Allah. Hal yang pertama yang harus dipersiapkan sebelum menuntut ilmu adalah membenarkan niat. Niatkan semua ilmu yang kita pelajari hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu berdoa. Dalam menuntut ilmu, hendaknya kita selalu berdoa agar diberi kemudahan dalam menyerap ilmu dan mengamalkannya. Yang ketiga, selalu bersungguh-sungguh dalam belajar. Yang kelima, selalu rendah hati. Selanjutnya, yang keenam itu memperhatikan penjelasan. Yang ketujuh, dia menyimak. Selanjutnya, yang kesembilan, yaitu mengamalkan. Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-10, adab atau etika belajar dalam Islam, yaitu mendakwahkan. Tidak ada ilmu yang bermanfaat jika tidak dibagikan kepada orang lain. Maka sebarkanlah ilmu tersebut kepada mereka yang belum mengetahuinya. Selanjutnya, etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Secara garis besar, dalam Islam setidaknya ada etika seorang muslim dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Sebelumnya, kita perlu ketahui dulu secara etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti memiliki arti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Sedangkan etikos memiliki arti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Baik, selanjutnya balik lagi kepada yang tadi sudah saya katakan bahwa etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Yang pertama itu menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam kehidupan, kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang paling dicari oleh setiap manusia. Bahkan kehidupan manusia itu sendiri disebut sebagai proses dalam mencari keadilan dan kebenaran. Islam adalah agama yang akan selalu berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Bahkan menegakkan keadilan dan kebenaran adalah kewajiban bagi setiap muslim kapan saja dan di mana saja.
Karena saking pentingnya keadilan dalam kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang beriman agar selalu menegakkan keadilan dan kebenaran. Kemudian yang kedua tadi, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Secara geologis, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jenis yang sama, dari nenek moyang yang sama, dan dari bahan yang sama. Persamaan inilah yang menjadi dasar pentingnya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, Penegakan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam menjadi tujuan diturunkannya syariat yang mencakup 5 hal, yaitu hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak kekayaan, dan hak keturunan. Secara sosiologis, ajaran dalam Islam akan mengerucut pada 5 hal tersebut karena 5 hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat primer dan utama dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, seorang muslim berkewajiban menegakkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila ini terwujud, maka cita-cita menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur akan tercapai. Kemudian, yang ketiga tadi, mewujudkan kemaslahatan umat. Inti daripada syariat Islam adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini bisa bersifat material maupun non-material, baik untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Kemaslahatan adalah sesuatu yang bersifat universal, berlaku di mana saja dan kapan saja, sehingga harus diperjuangkan oleh setiap manusia. Dalam berbangsa dan bernegara, kebijakan atau keputusan hukum harus mengacu kepada terwujudnya kemaslahatan umat. Baik, selanjutnya, pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian musyawarah. Musyawarah berasal dari kata syawara, yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti berunding, rembuk, atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Menurut Quraisy Shihab, musyawarah pada dasarnya hanya digunakan pada hal-hal yang baik dan bermanfaat, seperti halnya madu, tidak saja manis tetapi juga obat untuk berbagai penyakit dan sekaligus sumber kesehatan dan kekuatan. Selanjutnya, dalam Islam, etika diistilahkan dengan akhlak yang berasal dari bahasa Arab al-khuluq, yang berarti budi pekerti, tabiat atau watak. Etika dalam Islam identik dengan ilmu akhlak, yaitu ilmu tentang keutamaan dan bagaimana cara mendapatkannya agar manusia berhias dengannya, dan ilmu tentang hal yang hina, bagaimana cara menjauhinya agar manusia terbebas daripadanya. Etika di lain pihak seringkali dianggap sama dengan akhlak. Persamaannya memang ada, karena keduanya membahas masalah baik buruknya tingkah laku manusia. Akan tetapi, akhlak lebih dekat dengan kelakuan atau budi pekerti yang bersifat aplikatif, sedangkan etika lebih cenderung kepada landasan filosofinya, yang membahas ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Sedangkan pengertian demokrasi yaitu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata yang digabung, yaitu kata demos dan kata kratos, mengandung arti kekuasaan oleh rakyat. Demokrasi adalah sistem politik yang memberikan perlakuan yang sama terhadap orang lain pada segi politik, mempunyai kedaulatan yang sama, baik itu dipilih secara langsung atau secara tidak langsung dengan perwakilan yang dipilih lewat pemilu secara bebas. Selanjutnya, prinsip demokrasi dalam Islam. Yang pertama, itu ada musyawarah. Yang kedua, itu bersikap adil. Yang ketiga, memenuhi kepercayaan. Yang keempat, tanggung jawab. Dan yang kelima, kebebasan. Baik, sekian dulu penjelasan di video saya kali ini.
Mohon maaf jika masih banyak terdapat kesalahan ataupun kekurangan, karena saya menyadari kebaikan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan keburukan datangnya dari diri saya sendiri. Sampai ketemu di lain waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.